makanan pedas harusnya tidak membuat seperti wasir, dok. Seperti teman-teman bilang, makan pedas itu nggak bakalan membuat ambeien atau wasir. Itu hanya perasaanmu saja gitu, misalkan gitu ya. Nah, welcome back to podcast Sahabat Irana. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai wasir. Nah, mengapa sangat menarik? Kita akan baca data sebagai berikut. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Rikesdas pada tahun 2008, sebanyak 12,5 juta penduduk Indonesia menderita wasir. Dan secara epidemiologi, diperkirakan pada tahun 2020, angka kejadian wasir di Indonesia akan meningkat mencapai 20,3 juta. Wah, bahaya banget nih Sahabat Irana. Nah, topik kali ini kita akan bahas bersama dengan Dr. Christian. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya dok? Baik. Dok, kali ini kita bahas topik yang sangat menarik mengenai wasir nih dok. Nah, menurut dokter, wasir ini cukup bahaya atau tidak dok? Oke, jadi wasir ini sebenarnya kan suatu penyakit pembuluh darah ya, yang disebabkan oleh dari gaya hidup dan sebagainya. Kalau dibilang berbahaya ya pasti semakin lama semakin berbahaya jika dibiarkan. Karena bisa menyebabkan pendarahan, nyeri yang hebat. Jadi sebenarnya berbahaya juga dokter ya, kalau tidak dijaga dan semakin tidak diobati malah akan menimbulkan komplikasi-komplikasi lainnya dokternya. Ya. Selanjutnya kita bahas sebenarnya wasir ini penyakit apa sih dok? Kalau boleh tahu silakan. Jadi wasir ini kan adalah suatu gangguan pembuluh darah di daerah anus. Ya. Di mana pembuluh darah semakin lama semakin membesar. Penyebabnya itu ada banyak hal. Ya, salah satunya itu dari gaya pola makan yang pedas, seperti itu. Terus sering BAB di kamar mandi duduk lama, sering ngedan kuat, seperti itu. Oke, dokter ya. Nah, jadi sebenarnya juga pola makanan menentukan kita bisa terkena wasir atau ambeien ini ya dokter ya. Seperti dokter nyatakan bahwa wasir ini juga disebabkan oleh makanan-makanan yang pedas begitu ya dokter ya. Nah, berikutnya mungkin dok, setelah kita baca ternyata wasir ini ada jenis-jenisnya dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak dok? Jadi wasir itu ada dua sebenarnya. Ada yang hemoroid eksternal, ada juga hemoroid internal, seperti itu. Jadi derajatnya itu ada 4 derajat. Ada 2 jenis dan 4 derajat ya dokter ya. Derajat 1 itu di mana ada benjolan tapi nggak keluar. Derajat 2 ada benjolan masih keluar masuk, bisa keluar masuk secara sendiri. Derajat 3 benjolan itu ada keluar dan bisa masuk kembali dibantu dengan tangan. Wah. Derajat 4 benjolan itu keluar nggak bisa masuk sama sekali. Inilah yang paling bikin buat nyeri pada pasien. Berarti secara tidak langsung, dokter, apakah semakin tinggi derajatnya semakin bahaya? Bagaimana dok? Jadi semakin tinggi derajatnya, komplikasinya pun semakin besar. Pada derajat 3 dan 4 sudah nggak ada tempatnya untuk obat. Sebaiknya dengan operasi seperti itu. Oke dok ya, memang kalau sudah derajatnya semakin tinggi, tindakannya juga akan membutuhkan pertolongan yang serius ya dokter ya. Seperti dokter Christian menyatakan bahwa seperti derajat 4 itu membutuhkan surgery ya dokter ya, tindakan operasi. Nah, kita bingung nih dok, makanan pedas harusnya tidak membuat seperti wasir dok, seperti teman-teman bilang, makan pedas itu nggak bakalan membuat ambeien atau wasir, itu hanya perasaanmu saja gitu, misalkan gitu ya. Nah, kalau dokter bisa share nih penyebabnya apa nih sih dok, kalau dari segi medisnya dok? Jadi semakin sering kita sembelit, sambung air besar, kita ngedan, terus BAB-nya susah, makan pedas, terus kurang serat, terus duduk lama di kamar mandi, itu kan ketika kita terjadi peningkatan dari kapasitas dari perut, sehingga pembuluh darah di bawah membesar, itulah yang menyebabkan wasir seperti itu. Oke, berarti memang kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang membuat tadi wasir ini semakin juga parah ya dokter ya, karena bisa saja orang yang lama duduk di kamar mandi dan juga dia kebiasaan makan juga pedas dan juga kebiasaan yang seperti dokter tadi sebutkan. Nah, gejalanya apa dok selain nyeri dan juga benjolan tadi dokter? Jadi gejalanya ada beberapa. Yang pertama itu ada benjolan biasanya. Pasien datang dengan benjolan, terus benjolan itu di mana? Di lubang anus. Di lubang anus ya dokter ya. Tapi benjolan itu ada beberapa macam, ya. Jadi nggak semua benjolan itu wasir. Ya, jadi jangan sampai benjolan selalu dianggap dengan wasir. Jadi ada beberapa penyakit yang sama.
ada namanya polip juga, dan ada juga namanya tumor. Oke. Jadi kalau untuk wasir sendiri tadi benjolan pertama, kedua ada nyeri hebat, terus yang ketiga ada pendarahan. Pendarahan. Seperti itu. Jadi pada saat BAB berdarah, bisa keluar pasien seperti itu. Dan ada juga mengatakan dok, rasanya ya gatal di daerah anus dan juga memang bengkak dan kemerahan seperti itu dokter ya. Jadi memang gejalanya mungkin bervariasi ya dok ya, tergantung. Tapi yang pasti adalah ada benjolan di lubang anus ya dokter ya, ada nyeri, ada gatal di daerah anus dan juga ada kemerahan dan bengkak tadi ya dokter ya. Nah berikutnya mungkin dok, kita kapan harus ke dokter kalau sudah mengalami hal tersebut? Jadi semakin cepat untuk pemeriksaan jauh lebih bagus. Jadi pada saat datang ketika ada benjolan, BAB berdarah, dan nyeri hebat pada saat BAB, sebaiknya semakin cepat untuk diperiksakan semakin bagus. Karena untuk menyingkirkan penyakit-penyakit lain. Jadi memang semakin cepat kita ke dokter akan semakin cepat juga pertolongan diberikan sehingga memang bisa mencegah komplikasi-komplikasi lainnya dokter ya. Nah menarik nih, dokter tadi menyebutkan bahwa kita harus periksa apakah itu wasir atau bisa saja itu penyakit lain. Untuk membedakan dan juga memastikan itu wasir, biasanya pemeriksaan apa yang dilakukan dok? Jadi untuk memastikan itu biasanya kita lakukan pemeriksaan rectal tusae, di mana colek dubur itu untuk memeriksa ini benjolan ada seberapa besar, untuk membedakan ini benjolan tumor atau bukan. Oke. Ya, jadi kalau tumor ya lain penanganannya, polip lain penanganannya. Begitupun wasir atau ambeien ini beda penanganannya. Oke. Setelah di rektal nih dok, ketahuan bahwa dia adalah ambeien atau wasir, apa yang dilakukan dok? Kalau pada grade 1 atau grade 2 itu biasanya bisa dengan pengobatan, obat-obatan. Tapi obat-obatan itu bukan untuk menghilangkan, untuk memperlambat pembesaran dari pembuluh darah itu. Tapi kalau tahap 3 derajat 3 dan 4 sebaiknya operasi. Operasinya pun ada beberapa macam. Oke. Ya, ada operasi terbuka, hemoroidektomi seperti biasa, terus ada stapler, ada sekarang metode laser seperti itu. Oke. Jadi ada banyak macam variasi dari operasi saat ini. Tergantung pada kebutuhan dan juga kondisi pasien ya dokter ya. Mungkin yang sering ditakutkan nih dok tentang operasi, boleh sedikit di-share nggak di sahabat Indrayana bahwa operasinya bagaimana sih dok? Kalau kita memang mau operasi wasir atau ambeien, karena banyak nih sahabat Indrayana takut melakukan operasi wasir karena misalkan habis operasi wasir itu BAB susah, terasa nyeri pada saat BAB atau bagaimana dok? Boleh di-share nggak dok? Jadi ada beberapa hal sebenarnya pada saat operasi. Ada beberapa hal yang kita hindari sebenarnya. Salah satunya itu komplikasinya itu stenosis atau penyempitan lubang anus. Oke. Itu bisa terjadi ketika pasien setelah operasi tidak buang air besar. Jadi karena di situ kan terjadi luka di sekitar lubang anus. Ketika tidak dilewati kotoran, lama-lama dia menutup, menyempit. Jadi sebisa mungkin pada saat pasien setelah operasi memang walaupun kadang nyeri, tetap harus memaksakan untuk buang air besar seperti itu, supaya untuk memperlancar. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang komplikasi nih dok, dokter bilang memang adalah dok ya komplikasi setelah operasi. Apakah bagaimana dok? Apakah terjadi pendarahan atau seperti apa biasanya dok? Atau ya biasa-biasa aja gimana dok? Jadi namanya saja kita kerja pembuluh darah otomatis ketika kita jahit ada resiko untuk terjadi pendarahan setelah operasi. Jadi resiko itu nggak bisa dihindari. Ya, jadi tetap ada komplikasi dan setiap orang yang melakukan tindakan operasi komplikasinya itu berbeda-beda, nggak semua sama. Nah berikutnya mungkin dong yang sangat-sangat sering ditanyakan sahabat Indrayana adalah bagaimana cara mencegah wasir ini dok? Karena dari data menunjukkan semua berisiko wasir. Silakan dok. Jadi kembali lagi, yang paling pertama itu pola hidup, pola makan, ya, sama kegiatan-kegiatan yang memberikan tekanan pada daerah perut. Contoh susah BAB itu menyebabkan juga wasir. Jadi kembali lagi pola makan sebenarnya yang paling penting di sini. Oke, jadi memang pola makan menentukan apakah Anda bisa terkena penyakit apapun ya dokter ya. Pola makan yang baik akan juga memberikan tubuh yang baik, begitu ya dokternya. Yang pertama dok, mungkin dokter bisa jawab. Ternyata yang beredar di masyarakat adalah hanya orang tua yang terkena wasir. Ini mitos atau fakta dok? Mitos ya, karena semua bisa dok ya mengalami wasir ini. Yang kedua adalah duduk di permukaan yang dingin dapat menyebabkan wasir. Gimana dok?
Mitos ya dokter ya. Yang berikutnya adalah wasir bersifat permanen. Nih dok, perlu di... Kalau wasir sih sifatnya permanen. Jadi ketika kita kena wasir, terus pola makan nggak dijaga dengan baik, ya otomatis derajatnya itu bertambah. Oke. Jadi makanya itu dibilang abadi di situnya. Iya, jadi misalkan kalau sudah di atasnya nih dok, ada kemungkinan kena wasir lagi nggak? Tetap ada kemungkinan. Iya, jadi memang harus dijaga juga pola hidupnya dok ya. Pola makan tetap harus. Pola makan. Yang berikutnya adalah mitos atau fakta wasir disebabkan oleh makanan pedas. Fakta ya dok. Yang paling sering ditanyakan, wasir dapat menular, gimana dok? Kalau wasir dapat menular enggak sih, karena itu kan kembali lagi ke pola makan masing-masing. Jadi kalau pola makannya sama antara teman sama pola makan ya bisa aja kena wasir juga seperti itu. Seperti itu ya dokter ya. Iya. Mungkin kesimpulan hari ini dok mengenai pertemuan kita hari ini. Jadi silakan, dok. kembali lagi wasir itu bisa dicegah dengan cara pola makan diperbaiki, terus mencegah makan makanan yang pedas, terus rajin berolahraga juga tetap seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah tetap hidup sehat, makanan sehat, dan rajin berolahraga. Jika sakit, segera konsultasikan ke Dokter Christian ya dok ya. Demikian sahabat Indrayana pertemuan kita ini mengenai wasir. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu ke podcast-podcast yang berikutnya dokter ya. Mengenai pembahasan yang bermanfaat untuk sahabat Indrayana. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah!